Baik, untuk topik pertama yaitu kita akan mempelajari tentang sintaktik kategori. Apa itu sintaktik kategori? Sintaktik kategori adalah the identification of the categories to which the words of language belong. Biasanya dalam sintaktik kategori ini ada pelabelan katanya disesuaikan dengan part of speech. Tahu kan part of speech? Di antaranya adalah verb, noun, phrase, prepositional phrase, dan lain-lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan membuat kalimat dan membaginya sesuai kategori. Adapun kalimatnya adalah the living corpse wandered in a white dress. Ya, akan saya rapikan terlebih dahulu. Nah, ini sekarang kita mulai melabeli kata per kata. Dimulai dari kata the. Kata the ini dikategorikan dalam determiner. Saya tulis dengan simbol D. Kemudian kata living sebagai adjective. Saya singkat menjadi ADJ. Kemudian corpse sebagai noun. Wandered sebagai verb. Ini wandered sebagai verb kedua. Kemudian in sebagai preposition. Huruf O juga dikategorikan sebagai determiner. Kemudian white adjective. Dan yang terakhir dress sebagai noun. Akan saya beri panah agar lebih terlihat dengan jelas. Saya beri panah semua. Ini memang memakan waktu cukup lama karena saya harus merapikannya agar terlihat rapi. Materi ini masih tahap awal dalam pembelajaran sintaks, jadi tidak cukup rumit untuk memahaminya. Ya, satu panah lagi dan selesai. Sudah. Demikian contoh pelabelan per kata. Kemudian topik selanjutnya adalah konstituen. Konstituen. Apa itu konstituen? Konstituen adalah a word or a group of words that function as a single unit within a hierarchical structure. On the other hand, it means a constituent is a semantically independent unit. Artinya adalah suatu unit ini berupa kalimat ya, suatu unit yang memiliki makna dan bisa berdiri sendiri.
Contohnya seperti tadi, yaitu kalimatnya sama, the living corpse wandered in a white dress. Nah, kalimat ini dalam konstituen dibagi menjadi dua. Bisa dibagi menjadi dua, yaitu menjadi the living corpse dan wandered in a white dress. Akan saya beri panah juga. Nah, yang the living corpse ini sebagai noun phrase dan wandered in a white dress sebagai verb phrase. Jika kita pisah, misalnya saya tandai dengan ini ya, saya beri warna in a. Nah, in a ini tidak bisa dikategorikan sebagai konstituen karena tidak memiliki makna dan tidak bisa berdiri sendiri. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu tree diagram. Bisa juga dikenal dengan istilah syntax tree. Apa itu tree diagram atau syntax tree? Itu adalah a visual representation of language structure in which the grammatical hierarchy is graphically displayed. It's similar with syntactic category, but it's a bit complicated. In this tree diagram, not only categorize the words into part of speech such as noun, verb, adjective, preposition, determiner, but also into phrase like noun phrase, verb phrase, prepositional phrase, and the like. In this case, I'm going to use smart art. Wait a minute. Nah, kalimatnya tadi kita masukkan dalam kotak-kotak ini, yaitu the living corpse wandered in a white dress. Nah, hal pertama yang harus diperhatikan adalah the living corpse ini dibagi menjadi dua grup, selalu menjadi dua grup, yaitu the living corpse sebagai noun phrase, saya tulis dengan NP, dan wandered in a white dress sebagai VP. Nah, kemudian ini masih bisa dibagi lagi seperti ranting-ranting pohon yang memiliki banyak ranting. Kita selesaikan dulu di bagian the living corpse. The living corpse kita bisa menjadi the berdiri sendiri sebagai determiner, dan living corpse sebagai noun phrase.
Nah, masih satu tahap lagi, the living corp masih bisa dibagi. Living berdiri sendiri sebagai adjektif yang menerangkan kata corpse, dan corpse juga berdiri sendiri sebagai noun. Sudah. Bagian non-phrase the living corpse sudah selesai. Selanjutnya kita fokus pada bagian wandered in a white dress. Kita pisah lagi menjadi wandered. Dipisah dari kalimatnya menjadi verb. Saya tambah kotak lagi. Nah, in a white dress masih termasuk dalam kategori, ini sudah beda kategori, yaitu prepositional phrase, karena ada kata i-nya. In a white dress masih bisa dibagi. Kali ini in berdiri sendiri sebagai preposition, dan a white dress masih bisa juga berdiri sendiri sebagai non-phrase. Ini berlaku terus sampai tidak ada lagi yang bisa dibagi. Nah, kali ini a berdiri sendiri sebagai determiner. Kemudian white dress sebagai non-phrase. Masih satu langkah lagi, yaitu white dress masih bisa dipisah. White sebagai adjektif. Kemudian yang terakhir adalah dress sebagai noun. Ya, begitulah pembagian tree diagram. Saya akan rapikan sebentar agar lebih jelas terlihat. Ya, saya perlebar dan saya perbesar kalimatnya. Biar terlihat rapi. Saya suka melihat yang bagus dan rapi. Nah, baik, sudah selesai. Inilah 3 topik yang saya pelajari dalam kelas sintak, yaitu sintaktik kategori, konstituen, dan tree diagram atau syntax tree.